Qalansuwatun TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas banyaknya limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Jika kita berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita tak bisa membanding-bandingkan dengan kasih sayang makhluknya yang ada di bumi. Kita tahu bagaimana ganasnya singa, bagaimana buasnya singa ketika menerkam mangsanya, tetapi karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selapar-laparnya singa tak akan memakan anaknya. Kita lihat bagaimana besarnya gajah, bagaimana besarnya tubuhnya, tetapi ketika ibu gajah melahirkan anaknya, ia tak pernah menginjak anaknya. Gajah tak mempunyai mata di belakang, mata gajah hanya dua di depan, tetapi ketika ia melahirkan anaknya, ia tak pernah menginjaknya. Kita lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan seluruh pendosa di muka bumi ini, seluruh orang-orang yang berbuat maksiat di muka bumi ini dihancurkan, dilenyapkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala tinggal berkehendak, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Maka apa daya apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat dari dalam diri kita, mencabut rahmat dari dalam diri kita, maka apa yang kita bisa lakukan? Maka dari itu marilah kita terus bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Dan apabila kalian mengkufur nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya azab Allah sangatlah pedih.
Jika kita berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila seluruh manusia di muka bumi ini mengumpulkan seluruh alat hitung, mengumpulkan seluruh komputer tercanggih di dunia untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Jikalau seluruh yang ada di bumi, mulai dari ranting-ranting pohon, dijadikan pena dan lautan sebagai tintanya untuk menghitung kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan cukup. Maka daripada itu, kita sebagai hamba yang beriman, sebagai manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita harus selalu bersyukur dengan cara selalu beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak menciptakan jin dan manusia terlain hanya untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah cara agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mensyukuri nikmat Allah itu dengan beribadah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana bayi kalau keluar dari perut ibunya. Apakah ia bisa berbicara? Apakah ia bisa melihat? Apakah ia bisa mendengar? Tidak. Yang dilakukan hanya menangis. Sedangkan untuk makan saja dia disuap, untuk buang air saja dia dibantu. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikannya wa ja'alakumus sam, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan pikiran, la'allakum tashkurun. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketiga fasilitas ini agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula, salawat serta salam tetap kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak mengutusmu wahai Muhammad terlain hanya untuk sebagai rahmatan lil alamin di seluruh dunia. Dialah panutan kita, manusia paling berjasa, di mana 14 abad setelah kematian beliau kita masih bisa merasakan yang namanya kedamaian keislaman. Beliaulah, atas jasa beliau kita bisa keluar dari zaman kejahilian menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dialah utusan dari langit, pembawa kabar gembira dari Ilahi dan syafaat kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Seiring waktu berjalan, manusia pun satu persatu mulai meninggalkan dunia. Beberapa kerabat kita, teman-teman kita, dulunya kita masih bisa bersenda gurau dengannya, kita masih bisa berbicara dengannya, kita masih bisa bercengkerama, tapi sekarang ia sudah tiada karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya. Begitu pun dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala satu persatu mulai terwujudkan, satu persatu telah muncul. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita mengartikan ayat ini, perlu kita perhatikan pada awal-awal kata pada ayat ini digunakan kata-kata lan, yang dimana dalam kaidah nahwu lan berarti harfu nafyin, artinya pengosongan, peniadaan. Artinya lan tidak akan terjadi, lan tardha tidak akan ridha, ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho itu orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Ayat ini terbukti benar. Kita lihat bagaimana dahulu-dahulu orang Yahudi dan Nasrani, bahwa orang kafir
berusaha untuk menghancurkan Islam, memerangi Islam sebagai macam cara, dengan berbagai macam cara. Tipu muslihat digunakan semuanya, peperangan, pengapungan, pengaboman dan macam-macam. Semuanya dilakukan tujuannya hanya untuk menghancurkan Islam. Tetapi sejarah membuktikan, sejarah menuliskan tinta emas bahwa umat Islam tak bisa dikalahkan dengan peperangan. Kita lihat bagaimana kegigihan, bagaimana kebesaran khalifah-khalifah terdahulu, bagaimana kekuatan pasukan-pasukan muslim terdahulu seperti pada masa Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana dulunya bangsa Arab merupakan bangsa jahiliyah, bangsa terbelakang, tapi bisa menjadi penakluk yang terbesar di dunia, bisa memiliki kekuasaan yang terbesar di dunia pada masanya. Kita bagaimana pada masa dinasti Umayyah, kemudian turun ke Abbasiyah, kemudian turun ke Utsmaniyah. Ini merupakan zaman-zaman keemasan umat Islam. Maka umat-umat kafir, orang Yahudi dan Nasrani, jika ingin memerangi Islam dengan mengangkat senjata, dengan menggunakan kekuatan, ia berpikir dua kali. Karena setiap ia mengadakan peperangan, tiada lain hanya dia mendapatkan kekalahan. Tetapi apakah orang Yahudi dan Nasrani berhenti? Apakah orang Yahudi dan Nasrani berputus asa? Tidak. Lan tardo, tidak akan ridho. Maka pada saat ini, karena orang Yahudi dan Nasrani mengetahui jika memerangi Islam dengan mengangkat senjata tak mampu, maka pada saat ini yang ia kembangkan adalah peperangan pikiran. Perang pikiran. Kita lihat sekarang ada banyak ideologi-ideologi yang diterima. Ada banyak ideologi-ideologi yang diciptakan. Tujuannya hanya untuk menghancurkan umat Islam pada saat ini. Kita lihat bagaimana ada liberal. Katanya sekarang ada Islam liberal. Katanya ada sekuler. Katanya agama tidak boleh dicampurkan dengan pemerintahan. Ini merupakan pemikiran-pemikiran orang barat. Ia mengasumsikan bahwa jika agama dipisahkan dari pemerintahan, maka yang muncul adalah kemajuan. Karena ia melihat dari Eropa. Eropa mendapatkan semacam renaissance, atau biasa kita sebut sebagai zaman pencerahan pada abad ke-14, ketika ia memisahkan agama dan pemerintahan. Pada saat ini ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul, ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang bermunculan di mana-mana, menemukan penemuan-penemuan baru. Seperti contohnya ada Leonardo da Vinci dan beberapa ilmuwan-ilmuwan lain. Tetapi perlu kita ketahui, sebelum Eropa mendapatkan yang namanya zaman pencerahan pada abad ke-14, sebelumnya bangsa Arab atau umat Islam telah mendapatkannya lebih dahulu. Sebelum Leonardo da Vinci berdiri sebagai ilmuwan, sebelumnya sudah ada orang-orang yang ada di belakangnya. Sebelum para ilmuwan-ilmuwan Eropa mengatakan bahwa seluruh makhluk hidup diciptakan dari air, Al-Quran sudah menjelaskan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sebelum para ilmuwan mengatakan bahwa elemen terkecil di dunia itu adalah atom, Al-Quran sudah duluan menjelaskan, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib la yazbu 'anhu mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa atom itu adalah benda yang paling kecil di muka bumi. Jadi kita perlu mengetahui bahwa sebelum ilmuwan-ilmuwan Eropa, ilmuwan-ilmuwan Yahudi dan Nasrani menemukan penemuannya, sesungguhnya ia tidak menemukan penemuan, tetapi ia hanya meniru. Ia hanya meniru penemuan-penemuan umat muslim terdahulu. Maka tidak cukup dengan itu, dibuatlah lagi pemikiran-pemikiran baru. Seperti contohnya Islam Nusantara. Ia mengatakan Islam, kalau kita menjadi Islam tidak perlu menjadi orang Arab. Cukup dengan adat istiadat kita. Cukup dengan agama, tapi dengan adat istiadat di Indonesia ini. Tidak boleh. Adat dan agama tidak boleh campur adukkan. Kita tidak boleh menjadikan adat sebagai agama. Kita tidak boleh mengikutkan agama kepada adat. Adatlah yang harus mengikuti kepada agama. Seperti contohnya sekarang, ada banyak keluaran di sana berteriak Islam Nusantara, Islam Nusantara. Yang bukan Islam Nusantara radikal, yang bukan Islam Nusantara komunis atau segala macam. Tujuan penciptaan ideologi-ideologi ini tiada lain hanya untuk menghancurkan umat Islam pada saat ini. Kita ada feminisme,
ada westernisasi. Maka dari itu, karena orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah ridho dengan kita, maka diciptakanlah pemikiran-pemikiran baru. Diciptakanlah pemikiran-pemikiran yang akan merusak moral bangsa. Kita lihat sekarang ada istilahnya Korean Wave, di mana pada generasi-generasi muda pada bangsa ini, generasi-generasi muda pada saat ini terjerumus di dalam Korean Wave. Apa itu? Kecanduan dengan Korea. Belum lagi dengan video game, belum lagi dengan perselancaran mereka di media sosial. Tujuan orang Yahudi dan Nasrani menciptakan seluruh alat-alat ini, menciptakan video game, media sosial, menciptakan film-film Korea dan lagu-lagu sebagainya hanya untuk menghancurkan generasi muda umat Islam pada saat ini. Mengapa? Ia mengetahui jika untuk menghancurkan Islam dengan cara mengangkat senjata, dengan mengobarkan peperangan, ia pasti kalah. Maka ia mengusung peperangan pikiran. Kita hancurkan generasi mudanya. Apabila generasi muda telah hancur, maka hancurlah generasi itu. Inilah tujuan penciptaan semua itu. Maka kita sebagai umat Muslim harus tahu sebenarnya semua itu mulai dari radikalisme, mulai dari liberalisasi, mulai dari Islam Nusantara, Islam radikal, atau segala macam. Semuanya ini, semua pemikiran-pemikiran ini tujuan penciptaannya hanya satu, untuk menghancurkan Islam. Maka apabila ada pemikiran dari luar masuk, ada pemikiran dari luar masuk mengatakan bahwa Islam harus baik toleransi lagi, Islam harus begini segala macam. Islam dari dulu, dari zaman Nabiullah Muhammad SAW sampai sekarang tidak pernah berubah. Tidak ada perubahan dari Islam. Tidak ada perubahan dalam ajaran agama. Tidak ada perubahan dalam hadis. Tidak ada perubahan dari Al-Quran. Apa yang diajarkan Nabiullah Muhammad SAW itulah diajarkan pada saat ini. Maka apabila nanti ada pemikiran yang masuk pada kita mengatakan Islam Nusantara, kita harus tolak dengan keras. Kita harus bantai. Kita harus tolak. Kita harus kembalikan bahwa tidak ada yang bilang Islam Nusantara. Yang ada hanyalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang diajarkan Nabiullah Muhammad SAW sampai sekarang ini. Maka jangan heran pada saat ini umat Islam sangat diinjak-injak. Umat Islam sangat diremehkan. Kita tak perlu mengatakan bahwa umat Islam saat ini diremehkan karena negara mereka negara kecil, karena negara mereka kekurangan militer, karena negara mereka kekurangan uang atau segala macam. Tidak. Penyebab utamanya kemunduran umat Islam adalah kita pada saat ini meninggalkan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita menginginkan kekuatan, jika kita menginginkan kecerdasan, jika kita menginginkan kekayaan, yang kita butuhkan bukanlah memperbanyak militer, memperbanyak usaha, memperbanyak uang. Yang kita butuhkan hanyalah amanu wattaqau, iman dan takwa. Inilah yang saat ini dilupakan oleh umat-umat muslim. Umat Islam banyak pada saat ini, umat muslim banyak pada saat ini, tapi apakah ia beriman? Belum tentu. Kita lihat kalau salat subuh, berapa banyak umat Islam yang salat? Kita lihat ketika berzakat, berapa banyak orang-orang kaya yang mengeluarkan uangnya? Kita lihat ketika berpuasa, berapa banyak orang yang berpuasa? Tidak banyak. Inilah yang menyebabkan kita terus mundur dari peradaban. Kita lihat bagaimana pada zaman-zaman terdahulu, pada sahabat-sahabat dahulu yang rela memperjuangkan nyawa, jiwa dan raganya hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi kita sekarang AFK saja di dalam game, atau keluar saja dari dalam game sementara main lobby atau masuk dalam game, kita sangat menyesal meninggalkan, keluar saja meninggalkan video game yang kita mainkan. Kita sangat menyesal. Bagaimana caranya Islam bisa besar? Sekarang lari maraton 100 km, 50 km kuat, tetapi lari jalan untuk pergi ke masjid pada sholat subuh, siapa yang bisa? Dan sekarang banyak orang beli mobil, bikin rumah besar,
beli tanah, beli sawah, segala macam, tapi hanya sedikit yang bisa membayar zakat. Inilah mengapa umat Islam pada saat ini semakin lama makin mundur, makin lama makin dihina. Maka daripada itu, apabila kita menginginkan kembali kejayaan kita, marilah kita kembali kepada tujuan penciptaan umat manusia di muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak menciptakan jin dan manusia tiada lain hanya untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Berlomba-lomba menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seperti langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Coba kita duduk termenung sebentar, duduk untuk memikirkan, untuk merenungkan. Jikalau kita bangun pada pagi hari, mata kita buta tak melihat, telinga kita tuli tak mendengar, badan kita kaku tak bergerak. Dan coba kita bayangkan, apabila hari ini merupakan hari terakhir kita hidup di muka bumi, maka apa yang bisa kita lakukan selain beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, kesempatan usia, kesempatan kesehatan, dan beberapa kesempatan lainnya yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita, marilah kita gunakan seluruh kesempatan ini untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut umur dari tubuh kita, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada jalan yang lurus. Karena perlu kita ketahui bahwa walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat pasti akan mendapatkan namanya ajal, dan apabila ajal itu datang, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diakhiri, wala yastaqdimun, dan tidak bisa diawali. Maka apabila ajal itu datang, walaupun kita berlindung di tembok yang paling aman di dunia, di tempat yang paling aman, tempat yang mempunyai tembok berlapis-lapis, apabila ajal datang, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap nyawa pasti akan menemui namanya kematian. Dan apabila kematian itu datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhir dan tidak bisa diawali. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita saat ini, maka saat ini pun kita akan mati. Kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Di Allah lah, di tangannya lah seluruh apa yang di langit dan bumi. Seluruh keputusan yang ada di langit dan bumi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanyalah seorang makhluk yang lemah yang membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jazakumullahu khairah sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.